pujimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Halo jemaat Tuhan GPI dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Saya berdoa Anda semua yang berada dalam kondisi yang baik, sehat dan penuh sukacita. Di tengah-tengah kondisi kita yang kurang nyaman dengan virus corona di mana-mana, saya tetap mengajak kita untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan prinsip kerajaan Allah supaya kita dapat bertumbuh dan memberkati sekitar kita. Ada 2 tips yang akan saya bagikan, yang saya ajak kita untuk dapat mengikutinya dan melakukannya berdasarkan dari hukum yang utama dan terutama dari firman Tuhan, yaitu biasa disebut dengan Great Command. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap pikiranmu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya ajak kita untuk di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini, kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada, kita bilang Tuhan itu baik, Engkau sangat baik. Walaupun saya nggak mengerti Tuhan, tapi Engkau itu baik. Kasih setiamu sampai selama-lamanya. Tetap puji Dia. Mazmur bilang hanya orang-orang yang hidup saja yang dapat meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Selama kita hidup, pakai kesempatan yang ada supaya kita untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Lalu kasih orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita ada di rumah, kasih pujian dan penyanjungan buat pasanganmu, buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anak, buat orang tua, buat saudara, buat rekan kerja, buat siapapun. Mari kita puji, mari kita bilang, kamu baik sekali, kamu ganteng sekali, kamu cantik sekali, kamu luar biasa sekali, kamu murah hati. Puji mereka sehingga mereka boleh bertumbuh dan memberkati orang-orang di sekitarnya. Saya mengajak kita semuanya untuk melakukan hal tersebut. Dan siapkan hati kita, siapkan segala hal yang ada yang kita perlu siapkan, catatan untuk menjalankan firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah online streaming kita, dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Internasional Indonesia yang diberkati Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita kembali ada pada saat ini sebagaimana kita ada, semuanya oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita akan pujian kepada Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu,
dan syukurku. Amin. Ku bawa padamu dengan senang hati, ku persembahkan sadar bila ku ada karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan ku tahu Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami mengingat bagaimana kasih-Mu sangat besar bagi kami. Bahkan Engkau rela mati bagi kami. Hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Salib-Mu memberikan kesembuhan, kemenangan dan pelepasan bagi kami. Hari ini kami ada untuk mengingat semua kebaikan dan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami sujud menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhanlah segala puji, hormat dan kemuliaan. Terpujilah kami yang baik. Dimuliakanlah nama Tuhan, kekal nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai
kita muliakan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita katakan anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Glory. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, memutihkan, dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, glory, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, mensucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, memutihkan, dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, kita tidak akan gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan diberkati, akan dilawat oleh pemberitaan firman Tuhan. Pesan-pesan Tuhan akan disampaikan pada saat ibadah online streaming pada saat hari ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sedang jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dapat meneguhkan, menguatkan kita, bahkan memberikan satu kemenangan dalam hidup kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Kemuliaan besar bagi-Mu Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada untuk boleh menikmati hadirat-Mu. Sebentar kami Tuhan akan dengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami, pikiran kami, bahkan pendengaran kami, agar kami dapat menikmati sabda-Mu yang dapat memberikan kemenangan dan kekuatan dalam hidup kami. Berbicara Engkau Bapa, urapi hamba-Mu, demikian seluruh sidang jemaat-Mu mendapatkan pengurapan-Mu juga, sehingga kami boleh sama-sama menikmati firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
saya akan ajak saudaraku untuk boleh dengarkan firman Tuhan. Saya akan buat yang menjadi tema adalah badai pasti berlalu, yang terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Perikopnya, angin ribut diredakan. Perjalanan hidup kita memang seringkali tergoncang oleh segala keadaan. Umat-umat Tuhan seringkali dibawa kepada kekhawatiran ketika terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya bahwa keselamatan itu sudah menjadi anugerah bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, mari kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengiring dan mengikut Yesus, tentulah sudah ada jaminan yang pasti. Bahkan ada pengampunan yang diberikan kepada kita dan keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, jangan tergoncang dengan segala situasi yang membuat iman kita tidak nyaman. Kalau tadi saya mengatakan bahwa temanya adalah badai pasti berlalu, sesungguhnya kita boleh tahu dalam ayat yang dikatakan, ayat 23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di dalam danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Seringkali kita buat Yesus tertidur dalam hidup kita. Seringkali kita dalam keadaan merasa nyaman, merasa tidak ada gangguan, kita tidak selalu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tetapi ketika terjadinya gelombang yang menggoncang, ketika terjadinya masalah, ketika terjadinya persoalan, wah, seringkali umat-umat Tuhan kalang kabut untuk menghadapinya. Imannya pun sudah tidak nyaman, imannya gentar, sudah tidak kuat. Tetapi itu harus kita kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak tertidur, agar iman kita tidak terlelap. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Ketika keadaan terombang-ambing di dalam lautan, dicatat dalam ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kata-kata binasa yang dicatat di sini adalah sesuatu yang tidak nyaman. Saudaraku yang kekasih, kita serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja kehidupan kita, sehingga kita tidak kehilangan arah. Karena angin ribut pun dapat diredakan oleh Allah sendiri. Angin ribut dapat dihentikan. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Teguran ini tegas. Teguran ini kepada murid-muridnya yang tergoncang imannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yakinilah segala keadaan ini pasti dapat teratasi. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kita, agar kita tahu bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Asal kita serahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita, dan jangan mendahulukan rasa takut, jangan mendahulukan rasa bimbang, tetapi dahulukan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab sehebat apapun angin ribut,
yang terjadi dalam kehidupan kita, ketahuilah Tuhan sanggup meredakan. Keadaan sekarang mungkin membuat kita ketakutan, membuat kita tidak merasa nyaman. Tetapi orang yang percaya, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tentu dalam jaminan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita diuji memang keteguhan iman kita. Apakah kita berpegang kepada Tuhan? Apakah kita langsung menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan? Karena situasi dan karena keadaan yang tidak kondusif, lalu kita tawar hati kepada Tuhan. Lalu kita berkata, di mana Tuhan itu? Kenapa hal ini terjadi? Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang tidak membangun boleh timbul dalam kehidupan umat manusia. Tapi saya percaya saudaraku yang kekasih sidang jemaat, berpeganglah kepada firman Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu dicatat di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dahulu Yesus bersama-sama dengan muridnya, ternyata tergoncang juga murid-muridnya, dan Yesus pun menegur murid-muridnya. Tapi saudaraku, kita percaya dengan firman-Nya yang tidak pernah berubah. Kuasanya selalu menyertai kita, sebab Dia dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kita umat-umat Tuhan Yesus haruslah menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa penyertaan-Nya, bahkan tanpa perlindungan-Nya. Maka hendaklah kita selalu bersekutu dan terus betul-betul menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang benar, hubungan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengajar kita untuk minta pertolongan kepada Dia, itulah yang menjadi pegangan. Sebab kita tidak pernah diajar untuk takut, tidak pernah diajar untuk bimbang. Kita diajar untuk kita jangan takut. Kita diajar untuk kita tidak bimbang. Maka pada saat itulah Tuhan menyatakan pertolongan-Nya terjadi dan nyata bagi kita. Badai pasti berlalu. Yakini pertolongan Tuhan di tengah-tengah angin ribut yang menghantam kehidupan kita, Dia selalu ada. Dia selalu mengulurkan tangannya untuk membela kita. Itu sebabnya dikatakan jangan takut, aku ini. Dia selalu ada untuk kita. Dan itu dicatat dalam Yohanes 6 ayat 20. Dikatakan jangan takut, aku ini. Saudaraku yang kekasih, apa yang membuat kita menjadi bimbang mengikut Tuhan? Sungguh tidak ada. Sebab perkataan firman-Nya, perkataan yang tidak dapat dirubah waktu dan masa. Perkataannya ya dan amin, yang tidak dapat dibelokkan oleh apapun, situasi apapun. Dia memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia menyertai kita. Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti bahwa Dia selalu peduli, bahwa Dia selalu mengerti segala keadaan kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari tetap kita mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Tetap kita berpegang kepada kebenaran firman-Nya. Sebab dengan karya Tuhan Yesus yang telah dinyatakan bagi kita, maka dengan kesaksian kita kepada banyak orang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita, bahwa Dialah Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita. Dalam Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, Dialah Tuhan pertolongan kita. Saudaraku yang kekasih, tetaplah berpegang kepada Dia Yesus. Dia yang membela kita,
dalam segala kesukaran, dalam segala badai apapun, Dia yang menghardik, Dia yang meredakan. Kalau tadi saya mengatakan dalam temanya, badai pasti berlalu. Iman kita harus teguh dan kokoh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau yang peduli dan mengerti akan segala keadaan kami, yang seringkali terombang-ambing dengan segala keadaan, yang seringkali digoncang oleh situasi. Tetapi Tuhan mengingatkan kami bahwa sebesar apapun badai itu, sebesar apapun angin ribut itu, Engkau yang menghardiknya, Engkau yang menghentikannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa ini adalah milik Tuhan. Negara ini adalah miliknya Tuhan. Engkau taruh kami ada di bangsa dan di negara kami untuk kami berdoa ya Bapa. Engkau bela bangsa kami. Engkau berikan Tuhan kemenangan atas bangsa kami untuk menghadapi segala keadaan-keadaan yang belum kondusif. Tapi kami percaya Tuhan menolong. Mampukan pemerintah kami, Presiden dan seluruh jajarannya, mampukan melakukan tindakan yang benar dan pasti untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh gerejamu, jemaatmu, umat-umatmu tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau terus-menerus dalam hidup kami, karena kami tahu perkataan-Mu menjadi pegangan bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang selalu nyata dan terbukti di dalam kehidupan kami dari hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Semua yang percaya boleh berkata amin. Tuhan memberkati. Halo semuanya, gimana dengan ibadah hari ini? Semuanya diberkati Tuhan dong ya. Jangan pernah lupa bahwa badai itu akan selalu berlalu. Jangan pernah takut untuk berada di tengah-tengah badai, karena hanya orang-orang yang di tengah-tengah badai lah yang dapat melihat Yesus menghentikan badainya. Jadi tetap percaya dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa, buat semua jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahannya, perpuluhannya, ucapan syukurnya, bisa melakukannya dengan cara begini. Juga buat semuanya yang mau ada pergumulan doa atau ucapan syukur yang pengen didoakan dan lain sebagainya, jemaat Tuhan bisa komen di link ini atau WhatsApp di tempat ini. Oke, semuanya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, tetap optimis, bersukacitalah, bilang bahwa Tuhan itu selalu baik.